semua mengatakan musik itu haram. Di antara mazhab yang paling keras mengatakan musik haram, di antaranya mazhab Syafi'i. Musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Orang kalau sudah di hatinya penuh dengan lagu-lagu, musik-musik, artis-artis, mungkinkah Al-Quran berada di hatinya? Sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang benar. Jadi memang isu-isu nasab ini termasuk bagian dari agenda dan propaganda untuk memecah belah dan mengacak-ngacak umat Islam. Dan ini agendanya ini panjang. Hanya sekarang ini bagiannya bagian ini. Nah, artinya ya ini ada hubungannya dengan kelompok kiri. Kelompok kiri itu artinya ya kelompok liberalisme, pluralisme itu. Dulu agenda panjang ya kalau kita runut dari awal setelah tahun 80-an. Ada yang nggak ngerti nasab. Asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa. Katanya Raja Dangdut. Katanya Raja Dangdut. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Kama yumbitul ma al-baqla fi zar'i, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Kemudian bughdu ahlil bait nifaq. Cinta keluarga Nabi munafik. Akhirnya gabung sama-sama munafik. Gak bisa menjadi rujukan. Kalau bukan ulama, gak bisa menjadi rujukan dalam bidang apapun. Termasuk dalam bidang nasab, apalagi artis, penyanyi, dangdut. Itu gak bisa jadi rujukan dalam nasab, apalagi nasab orang-orang soleh. Karena penyanyi itu di dalam hadis al-ghina yumbitun nifaq, menyanyi itu akan menumbuhkan kemunafikan. Penyanyi itu cenderung munafik. Pola tingkah laku dan pemikiran Wahabi ini mempengaruhi orang-orang pembegal nasab. Saya hakul yakin bahwa Bahalawi bukan keturunan Nabi. Ada yang nggak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Karena biasanya yang nyinyir mempersoalkan seperti ini biasanya Wahabi. Baru-baru ini Habib Ramli Al-Aidrus ini nyinyiri Raja Dangdut Roma Irama. Ia menyebut Roma sebagai seorang munafik karena profesinya sebagai pemusik. Untuk itu, menurutnya, tak layak dijadikan rujukan dalam menyikapi polemik nasab Bahalawi.